Bab 276. Kesadaran menjadi seekor anjing. Mendengar apa yang dikatakan Qin Haodong, Li Donghai tertawa terbahak-bahak. Qin Haodong, apakah kamu sudah gila? Kamu adalah musuh Tuan Yakyu dan aku adalah temannya, tetapi kamu malah memintanya untuk membunuhku, itu lucu. Yakyu Yoshida menatap Li Donghai dan berkata, tidak, kau hanya anjing yang berlarian bagi kami, kau bukan teman kami. Ekspresi Li Donghai membeku dan dia berkata dengan malu, kau benar, aku seekor anjing, seekor anjing. Karena kamu seekor anjing, kamu harus memiliki kesadaran seekor anjing, sekarang pergilah ke neraka. Setelah berkata demikian, Yakyu Yoshida mencabut pedang yang ada di pinggangnya. Li Donghai begitu takut sehingga ia langsung berlutut memohon padanya. Tuan Yakyu, aku anjingmu, tolong jangan bunuh aku. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, pedang Yakyu Yoshida telah menggorok lehernya. Li Donghai tewas sebelum sempat bersuara, darahnya berceceran di mana-mana. Meskipun Wang Rubing membenci keberanian Li Donghai, dia tidak dapat menahan gemetar saat menyaksikan pemandangan kejam itu. Tuan Qin, bagaimana dengan itu, apakah Anda puas? Yakyu Waka bertanya pada Qin Haodong sambil tersenyum. Baginya, Li Donghai hanyalah seekor anjing yang berlari. Sekarang anjing itu tidak berguna lagi, ia telah kehilangan semua nilainya. Membunuhnya akan menyelamatkannya dari pembayaran 500.000 yuan. Qin Haodong melirik tubuh Li Donghai. Amarah dalam dirinya telah sedikit terlampiaskan. Orang itu telah menyinggung perasaannya berulang kali dan akhirnya menjual Wang Rubing kepada musuh mereka. Demi Li Xiaotian, Qin Haodong tidak menyingkirkannya sebelumnya. Namun, sekarang setelah dia dibunuh oleh orang Jepang, dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Dia menatap Yakyu Waka dan berkata, lepaskan adikku dan aku akan memberikan Yakyu Hirai padamu. Yakyu Waka menatap Yakyu Hirai, yang berdiri di belakang Qin Haodong, dan berkata, Tuan Qin, Anda telah melihat bahwa saya memperlakukannya dengan baik dan tidak menyakitinya. Saya harus memeriksa tuan muda kita sebelum pertukaran untuk melihat apakah dia terluka. Hanya dengan cara itu kita bisa menyebutnya adil. Hu Xiaoxian tersenyum genit. Tuan Yakyu, bukankah itu agak tidak realistis? Bagaimana jika kami memberimu sandera dan kamu tidak memberi kami sandera kami? Yakyu Waka berkata, itu tidak akan terjadi, kredibilitas adalah satu hal yang paling dihargai oleh para prajurit kita. Sekarang setelah mereka berjanji untuk memberikan nona uang kepadamu, mereka pasti akan melakukannya. Kredibilitas. Hu Xiaoxian mulai tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Dia menunjuk tubuh Li Donghai dan berkata, itu luar biasa, Tuan Yakyu, apakah itu yang Anda sebut kredibilitas? Yakyu Waka berkata, itu berbeda, kami menjanjikan 500.000 yuan kepadanya agar dia mau membantu kami menculik nona Wang. Sekarang setelah kesepakatan selesai, kami sudah mentransfer uang ke rekening banknya. Saya tidak pernah berjanji padanya bahwa saya tidak akan membunuhnya, jadi itu bukan masalah kredibilitas. Petik 2. Hu Xiaoxian berkata, saya pernah bertemu orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti Anda, Tuan Yakyu. Bertemu dengan Anda adalah pengalaman yang membuka mata. Mendengar sindiran Hu Xiaoxian, Yakyu Waka sama sekali tidak memperdulikannya. Nona muda, apakah Anda keberatan dengan lamaran saya? Jawabnya. Tentu saja, kata Hu Xiaoxian, di negara ini, kami menerima pembayaran saat pengiriman, hal itu juga berlaku untuk pertukaran sandera, akan adil jika kami membebaskan para sandera pada saat yang sama. Itu tidak mungkin, kau harus melakukan apa yang kukatakan. Suara Yakyu Waka lembut, tetapi nadanya terdengar sangat tegas. Hu Xiaoxian tersenyum dan berkata, bagaimana jika kita tidak setuju? Gampang, Nona Wang cantik, jadi semua orang di sini ingin melihatnya telanjang, kirim tuan muda itu ke sini sekarang juga, atau aku akan menelanjanginya sekarang juga. Yakyu Waka mencengkeram Wang Rubing lalu mengangkat tangannya dan mencoba melepaskan tali yang mengikatnya. Hu Xiaoxian tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, jangan berani-berani. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan langsung memotong tuan mudamu. Dia mengangkat tangannya dan menempelkan pedang kilat ungu ke leher Yakyu Hirai. Yakyu Waka tetap tenang dan mencibir, kaulah yang tidak akan berani, kalian semua akan mati di sini bersama tuan muda jika kau membunuhnya. Lagi pula, Nona Wang bukanlah adikmu, jadi kau tidak bisa memutuskan semuanya. Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan menghitung mundur dari 3 sampai 1. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan membiarkan semua orang di sini mengagumi adikmu yang telanjang. Wang Rubing berjuang mati-matian, tetapi dia dikendalikan dengan kuat oleh Yakyu Waka. Dia tidak ingin dihina, juga tidak ingin digunakan sebagai sandera untuk mengancam Qin Haodong. Karena itu, dia berteriak keras, Haodong, bunuh aku sekarang. Qin Haodong yang murung berkata pada sabar, lepaskan dia. Hu Xiaoxian berteriak, apa kau gila, kau tidak bisa melepaskannya, bagaimana jika mereka tidak melepaskan Rubing?
Yakyu Waka tampak menikmati menyaksikan Qin Haodong dan kawan-kawan bertengkar. Ia tersenyum sambil menghitung mundur. 3, 2. Saat dia menghitung mundur hingga angka terakhir, Qin Haodong melangkah maju dan mendorong Hu Xiaoxian ke samping. Kemudian, dia mendorong Yakyu Hirai ke arah Yakyu Waka. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Yakyu Yoshida menopang Yakyu Hirai yang terjatuh. Kemudian, ia mengeluarkan handuk yang dijejalkan ke mulut Yakyu Hirai. Hu Xiaoxian berkata dengan suara keras, kami telah membebaskan orang itu, sekarang giliranmu. Yakyu Yoshida tertawa terbahak-bahak dan berkata, dasar bodoh, kalian tahu aku bukan orang yang bisa dipercaya, kenapa kalian masih percaya padaku, misi ini sebenarnya mudah, lagi pula, kita tidak butuh banyak prajurit untuk menghadapi kalian, dasar bodoh, sungguh sia-sia. Setelah tersenyum, wajahnya berubah dingin dan dia berkata dengan bangga, beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda Yakyu, kau akan mati karenanya, kalian semua akan mati. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Kemudian, dia berteriak kepada para prajurit di belakangnya, keluar sekarang, kalian semua, bunuh orang-orang itu, semuanya. Menurut rencana mereka sebelumnya, semua prajurit akan bergegas keluar dan membunuh Qin Haodong dan rekan-rekannya segera setelah dia mengangkat tangan kanannya. Pada saat yang sama, Qin Haodong berteriak, minggir. Zhang Tianyu dan Chen Fugui masih ragu-ragu. Namun, setelah melihat bahwa Wang Rubing belum dibebaskan, mereka tidak ragu lagi. Ketika mereka mendengar perintah Qin Haodong, mereka memulai serangan umum mereka dengan mengikuti rencana sebelumnya. Para anggota Daddy Security Company telah memilih target mereka sendiri. Mereka langsung menyerang setelah mendengar perintah itu. Masing-masing dari mereka setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari target mereka, dan target mereka tidak tahu bahwa mereka bersembunyi di belakang mereka. Dengan demikian, serangan itu dilakukan dengan sangat mudah. Dalam sekejap mata, lebih dari 90 ninja Nihon terbunuh. Semuanya tewas kecuali beberapa jonin. Dasar brengsek. Yakyu Waka dan rekan-rekannya benar-benar tercengang. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa rekan-rekan Qin Haodong bisa sekuat itu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, hampir 100 rekan-rekannya telah tewas. Itu hampir setengah dari kekuatan Yakyu, yang semuanya adalah ninja yang terlatih dengan baik. Qin Haodong mencibir, berhentilah berteriak dan lepaskan adikku, atau kalian semua akan masuk neraka. Qin Haodong, jangan lupa bahwa adikmu masih di tangan kita. Yakyu Yoshida, yang tercengang tetapi tidak terkejut, mengulurkan tangan untuk menangkap Wang Rubing. Selama wanita itu ada di tangan mereka, mereka masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, sebelum tangan kanannya menyentuh pakaian Wang Rubing, cahaya dingin melintas di sampingnya. Tangan kanannya terputus sebelum jatuh ke tanah. Yakyu Yoshida berteriak dan menoleh ke samping. Yakyu Hirai lah yang baru saja memotong tangannya. Setelah berhasil, Yakyu Hirai menggendong Wang Rubing dan bergegas menghampiri Qin Haodong. Wang Rubing, yang tidak tahu apa yang terjadi, melompat ke pelukan Qin Haodong dan menangis saat melihatnya. Dia sangat ketakutan kali ini. Setelah melihat para sandera diselamatkan, para anggota perusahaan keamanan Daddy mengepung Yakyu Waka dan rekan-rekannya. Mereka menunggu perintah Qin Haodong untuk membunuh mereka semua. Yakyu Wakam yang melihat Yakyu Hirai memotong lengan Yakyu Yoshida, memarahinya dengan marah, Tuan muda, apakah Anda gila, bagaimana Anda bisa menyakiti orang-orang Anda? Yakyu Hirai mengangkat tangannya dan menyeka wajahnya. Kemudian, dia tersenyum pada Yakyu Waka, memperlihatkan giginya yang berkilau sambil berkata, perkenalkan diri saya SWOT, pengawal tingkat 9 dari Daddy Security Company, saya bukan tuan muda bodohmu. Tiba-tiba, Yakyu Waka menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia langsung berteriak pada Qin Haodong, dasar pria licik, beraninya kau menipu kami dengan menggunakan sandera palsu. Hu Xiaoxian meludahi lelaki tua itu dan bertanya, apa kau tidak punya malu, kalian adalah sekelompok prajurit yang menculik seorang wanita, kalian baru saja kehilangan kredibilitas, namun kalian masih meragukan kredibilitas kami. Ketika Qin Haodong melihat Yakyu Hirai penuh luka dan kehilangan lengannya, dia menyadari mungkin akan sulit menggunakannya untuk pertukaran sandera. Bentuk tubuh SWOT tampak persis seperti Yakyu Hirai, jadi dia mengubah penampilan SWOT dengan polimorf dan membuatnya tampak seperti Yakyu Hirai. Hu Xiaoxian telah mengetahui semua itu. Dia baru saja berakting bersama Qin Haodong. Itulah sebabnya dia menyetujui tuntutan Yakyu Waka dan mengirim pedang untuk menyelamatkan Wang Rubing. Yakyu Waka menghunus pedangnya dan berteriak lagi, di mana tuan muda kita, apakah kau membunuhnya? Qin Haodong mencibir. Kematian sudah di depan matamu sekarang, tapi hanya itu yang kau pedulikan, tinggal laporkan saja ke Satans dan tuan mudamu akan menemuimu di sana. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya. Kemudian, dia memerintahkan rekan-rekannya, kirim mereka ke neraka. Selain para prajurit tingkat rendah, Qin Haodong memiliki 13 orang kuat di ranah kekuatan tersembunyi.
Yakyu Waka hanya memiliki 6 jonin, dan tangan Yakyu Yoshida telah terputus sekarang. Ia telah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Ada kesenjangan besar antara kekuatan kedua belah pihak. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit di atas lembah. Berhenti. Tidak seorang pun tahu bahwa seseorang telah bersembunyi di pohon itu. Mereka semua mendongak untuk memeriksa, hanya untuk melihat bayangan mendarat perlahan di samping Yakyu Waka. Dia adalah seorang senior Nihon yang kurus dengan kerutan di wajahnya dan rambutnya sangat sedikit. Ada pedang di belakang punggungnya. Meskipun dia tampak sangat lemah, auranya terasa sangat kuat. Setelah merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh lelaki tua itu, Hu Xiaoxian dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Mereka merasa sangat terkejut. Dilihat dari auranya, lelaki tua itu pasti telah mencapai tingkat ke-9 dari kekuatan tersembunyi, atau bahkan alam kekuatan tertinggi. Sungguh mengejutkan bahwa Yakyu telah mengirim orang sekuat itu ke Kekaisaran Surgawi. Senior hebat, ini dia. Yakyu Waka tampak begitu gembira saat melihat lelaki tua itu hingga ia bertindak seolah-olah ia telah meraih sedotan penyelamat. Orang tua ini adalah senior agung dari keluarga Yakyu yang bernama Yakyu Ken. Dia adalah seorang ahli di puncak level ke-9 dari kekuatan tersembunyi dan setengah langkah lagi dari alam kekuatan tertinggi. Dasar bajingan tak berguna. Yakyu Ken mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yakyu Waka dengan keras. Apa yang telah kau lakukan? Banyak sekali anggota keluarga elit yang terbunuh di sini karenamu. Yakyu Waka menerima tamparan itu tanpa bersuara. Kemudian, ia memohon kepada lelaki tua itu. Senior yang agung, mohon berdirilah untuk para prajurit keluarga kita yang telah gugur. Bab 277 Kehancuran Total. Yakyu Ken memelototi Yakyu Waka dan menatap Qin Haodong. Ternyata Yakyu Shinji merasa gelisah setelah mengirim Yakyu Waka dan yang lainnya ke Kekaisaran Surgawi. Jika sesuatu terjadi pada mereka, posisi Yakyu akan mengalami kehancuran yang mengerikan. Dia telah lama ragu sebelum memutuskan untuk mengirim Grid Senior, Yakyu Ken, ke Kekaisaran Surgawi. Yakyu Ken, yang merupakan pria sombong, mengira Yakyu Shinji bereaksi berlebihan dengan mengirimnya ke Kekaisaran Surgawi untuk menghadapi seorang mahasiswa. Karena itu, dia tidak muncul. Sebaliknya, dia telah melindungi Yakyu Waka dan yang lainnya secara diam-diam. Setelah tiba di lembah, dia bersembunyi di pohon. Menurutnya, tidak diragukan lagi bahwa Yakyu Waka dan rekan-rekannya akan menang. Oleh karena itu, dia tetap diam di pohon. Itulah sebabnya dia tidak menyadari pengepungan Chen Fugui dan Zhang Tianyu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa situasinya akan memburuk dengan mudah. Dalam sekejap mata, hampir semua orang yang dikirim oleh Yakyu telah tewas. Itulah sebabnya dia melompat dari pohon. Tugas utamanya selama perjalanan ke Kekaisaran Surgawi ini adalah menyelamatkan Yakyu Hirai. Sekarang setelah hampir semua orang telah meninggal, ia akan merasa terlalu malu untuk kembali ke Yakyu Shinji tanpa menyelamatkan Yakyu Hirai. Karena itu, dia berkata dengan dingin, lepaskan tuan muda kita sekarang, atau aku akan membunuh kalian semua. Hu Xiaoxian berteriak dan membantah, itu omong kosong, bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Yakyu Ken menoleh tajam dan menghantamkan tinjunya ke Hu Xiaoxian. Pukulan itu tampak ringan dan lemah, tetapi tinju kurus itu mengeluarkan angin. Angin kencang ini membuat semua orang di sekitarnya mundur. Wajah Hu Xiaoxian berubah drastis. Dia mengangkat tangannya dan menangkis tinju itu. Kedua tinju itu saling bertabrakan dan berdenting keras. Gemanya terdengar di seluruh lembah, dari akar rumput hingga dedaunan. Hu Xiaoxian terlempar mundur puluhan meter karena serangan itu. Dia telah membuat beberapa kemajuan dalam hal kultivasi, namun dia hanya berada di level kelima dari kekuatan tersembunyi. Orang tua itu hanya setengah langkah lagi untuk memasuki alam kekuatan tertinggi. Dia berada 4 level di belakangnya. Qin Haodong bergegas mengejar Hu Xiaoxian yang terjatuh dengan cepat. Ia mencoba meredakan meridiannya yang tidak teratur. Beruntung Qin Haodong bergerak tepat waktu, kalau tidak Hu Xiaoxian pasti sudah muntah darah sekarang. Qin Haodong, yang tampaknya telah mendeteksi betapa kuatnya Yakyu Ken, memberitahu semua orang, kembalilah, cepatlah. Setelah mendengar perintahnya, Nalan Wushuang, Qi Waner, dan yang lainnya mundur beberapa langkah, menjaga jarak puluhan meter dari Yakyu Ken dan rekan-rekannya. Yakyu Ken mencibir, apa maksudnya, apakah kalian akhirnya menyadari betapa kuatnya aku, sekarang, kembalikan tuan muda itu kepada kami, atau kalian semua akan mati dengan menyedihkan. Qin Haodong berkata, tingkat kultivasimu cukup tinggi, tetapi jumlah orang di sini jauh lebih banyak daripada dirimu. Jika kau ingin binasa bersama kami, keluarga Yakyu juga harus menanggung akibatnya. Aku khawatir hanya kau yang bisa selamat dari ini. Yakyu Waka berkata, kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi saya. Para pejuang di negara kami menjunjung tinggi Bushido, keberanian untuk mati.
Yakyuken berkata dengan dingin, anak muda, serahkan tuan muda kami kepada kami sekarang, aku sudah terlalu tua untuk membantai orang. Qin Haodong ragu sejenak lalu menoleh ke arah Saber. Lalu, dia berkata, bawa dia ke sini. Saber kembali ke kendaraan off-road bersama yang lain dan menarik seorang pria keluar dari bagasi. Kali ini, itu adalah Yakyu Hirai yang asli. Yakyu Hirai, yang penuh luka, tampak putus asa. Ini adalah saat yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Matanya yang redup berbinar saat melihat Yakyuken. Dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi gagal mengeluarkan suara. Bajingan, beraninya kau melakukan itu padanya. Yakyuken merasa sangat marah karena Yakyu Hirai sudah ada di dekatnya sejak dia masih kecil. Dia memperlakukannya seperti cucunya sendiri, jadi sulit baginya untuk membayangkan bahwa suatu hari dia akan menemui akhir yang menyedihkan. Apa masalahnya? Kami sudah mengembalikannya padamu. Qin Haodong berkata sambil mencengkeram ikat pinggang Yakyu Hirai. Kemudian, lengannya bergetar dan melesatkan Yakyu Hirai seperti bola meriam cepat, membuatnya terlempar cepat ke arah Yakyuken. Liu Shengjian mengangkatnya dengan cepat dan menggunakan kekuatan lembut untuk mengangkat Yakyu Hirai. Saat tangannya menyentuh bahu Yakyu Hirai yang patah, rasa sakitnya membuat orang itu menjerit seperti hantu yang melolong. Yakyuken mengomel ketika dia menemukan luka di lengan Yakyu Hirai. Dia mengulurkan tangan untuk menopang tangannya yang lain, tetapi ternyata tangannya yang satu ini lebih parah. Tangannya jatuh dan mendarat di tanah di jam tangannya. Meskipun ia ketakutan, ia kemudian menyadari bahwa lengan yang jatuh itu palsu. Ternyata lengan asli Yakyu Hirai telah terpotong. Yakyuken berteriak marah dan melemparkan lengan palsu itu dengan keras ke lantai. Kemudian, dia mencabut pedang di pinggangnya dan mengarahkannya ke Qin Haodong. Mengingat betapa kau telah menghina tuan muda kami, kau harus mati hari ini. Qin Haodong tersenyum tipis. Kau berharap kita sekarang berada di negara kita sendiri, tidak ada tempat bagimu untuk bertindak liar. Yakyuken berteriak pada yang lain, kalian bisa pergi sekarang, yang kuinginkan hanyalah membunuhnya. Dia marah tetapi rasional. Dia tinggal setengah langkah lagi dari alam kekuatan tertinggi, tetapi musuhnya terlalu banyak. Selain itu, beberapa dari mereka adalah orang-orang hebat. Jika dia tewas bersama mereka, tidak akan ada yang punya kesempatan untuk selamat. Mereka semua adalah elit keluarga, jadi akan lebih baik jika tidak ada dari mereka yang tewas. Oleh karena itu, dia ingin menakut-nakuti Hu Xiaoxian dan yang lainnya sehingga dia bisa membunuh Qin Haodong sendirian. Dia benar-benar terkejut ketika Qin Haodong melambaikan tangannya dan memberitahu anggota perusahaan lainnya, kalian sekarang diberhentikan. Meskipun Zhang Tainiu dan yang lainnya ragu-ragu, mereka tetap mematuhi perintah. Bagaimanapun juga, mereka adalah prajurit. Mereka mulai mundur dan melangkah puluhan meter jauhnya. Mereka semua pergi, termasuk Hu Xiaoxian, meninggalkan Qin Haodong di lapangan sendirian. Saat Yakyuken mengangkat pedang di tangannya, auranya meningkat tajam. Kemudian, dia berteriak dengan marah, anak muda, bawa senjatamu, aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk melawanku. Dasar bodoh. Qin Haodong menatapnya dengan senyum meremehkan. Dia lalu mengeluarkan sesuatu dengan santai. Itu bukan senjata. Itu adalah remote control. Cobalah untuk tidak mengganggu lagi di kehidupanmu selanjutnya, Kekaisaran Surgawi bukanlah tempat di mana penyusup dapat bertindak liar. Begitu dia berkata demikian, dia menekan tombol merah pada remote dan segera bersembunyi di balik pohon besar. Yakyuken begitu gugup sehingga perasaan gelisah muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Tiba-tiba dia berteriak, lari, itu lengan palsu. Sayangnya, sudah terlambat. Lengan patah yang dilemparnya ke tanah mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Setelah bunyi keras, seluruh lembah mulai berguncang. Itu adalah ledakan dahsyat. Entah berapa banyak bahan peledak yang telah dimasukkan Qin Haodong ke lengan yang patah itu. Setelah debu mereda, tempat Yakyuken dan rekan-rekannya berdiri adalah sebuah lubang besar. Orang-orang dari keluarga Yakyu telah tercabik-cabik. Hanya Yakyu Waka yang selamat karena ia telah melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan ki asli yang kuat. Namun, ia juga tergeletak di tanah, memuntahkan darah. Meskipun Yakyuken tampak lebih baik, salah satu lengannya telah hancur. Sisa-sisa daging dan darah yang disebabkan oleh ledakan itu telah mewarnai wajahnya yang pucat. Tangan kanannya masih memegang pedang dengan kuat. Yakyu Yoshida dan Yakyu Hirai telah berubah menjadi potongan-potongan daging. Mayat mereka bahkan tidak utuh. Yakyuken mulai berteriak ketika menyadari apa yang telah terjadi. Dia adalah seorang ahli yang setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi dan ahli yang terkenal di Nihon. Namun, dia telah terluka parah sebelum sempat bergerak. 100 rekannya telah tewas. Dia tidak dapat menemukan cara untuk melampiaskan amarahnya. Para anggota kompi keamanan Dedik kini telah kembali dan mengepung mereka dengan erat. Yakyu Waka bangkit dari tanah dan berusaha mengambil pedangnya, tetapi pedang kilatan ungu milik Hu Xiaoxian telah menembus tenggorokannya.
Kabut berdarah mengepul. Jonin tiga bunga dari keluarga Yakyu telah meninggal. Kengganannya untuk mengakui kekalahan tampak jelas di matanya. Qin Haodong mengeluarkan tausan Blades dan tersenyum pada Yakyu Ken sambil bertanya, "Orang tua, apakah kau ingin melawanku? Mari kita mulai." Yakyu Ken berteriak, "Dasar bocah hina, beraninya kau menjebakku, kau tidak punya kehormatan sebagai seorang pejuang." Qin Haodong mencibir, "Kehormatan seorang prajurit, tahukah kau apa yang dilakukan orang-orangmu saat pertama kali datang ke sini? Kaulah yang berhak bicara, di mana kehormatan Yakyu Waka saat dia menculik adikku." Wajah Yakyu Ken membeku sebelum dia berteriak, "Pergilah ke neraka." Sementara itu, dia mengayunkan pedang di tangannya dan mencoba membelah Qin Haodong. Dia mungkin terluka, tetapi dia hanya setengah langkah lagi dari kekuatan tertinggi. Karena itu, serangan habis-habisannya tampak sangat dahsyat. Meskipun mata Qin Haodong menunjukkan sedikit penghinaan, dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, tausan Blades di tangannya menangkisnya dan kedua pedang itu bertabrakan dengan keras dengan suara keras. Situasinya benar-benar berbeda dari konfrontasi terakhir. Yakyu Ken terlempar puluhan meter ke belakang seperti karung yang rusak. Dia terluka parah di dalam selama ledakan itu. Dengan demikian, ki sejatinya, yang telah menjadi tidak stabil, membuatnya tiba-tiba muntah darah. Ketika ia berhasil berdiri lagi di tanah, ia menancapkan pedangnya ke tanah dan menggunakannya sebagai tongkat penyangga. Dengan begitu, ia setidaknya bisa menopang dirinya sendiri dan terhindar dari jatuh ke tanah. Kamu juga setengah langkah lagi dari alam kekuatan tertinggi." Yakyu Ken menatap pemuda itu dengan ketakutan di matanya. Dia mengira bahwa orang yang paling kuat di sini adalah Hu Xiaoxian. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Qin Haodong akan hampir sama kuatnya dengan dia. Qin Haodong melambaikan tausan Blades dengan indah di tangannya, tersenyum dan bertanya, "Bukankah itu kejutan yang luar biasa? Dasar hina, kau benar-benar hina." Yakyu Ken berkata dengan marah, "Sebagai orang yang sangat kuat di level ini, kau seharusnya menantangku secara langsung." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Saya lebih suka melakukannya dengan cara ini telah menyelamatkan saya dari banyak masalah. Mengapa kita harus bertarung dan membunuh? Saya menghargai semua teman saya, jadi saya akan merasa tidak enak jika salah satu dari mereka terluka oleh Anda." Dia mungkin tidak sekuat Yakyu Ken dalam hal kultivasi sekarang, tetapi berkat naskah kultivasi kelas atas dan trik yang tak ada habisnya, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan Yakyu Ken. Namun, membunuh lelaki tua itu sekarang terlalu sulit. Dia mungkin bisa kembali dan menjadi ancaman potensial yang besar. Dia telah membuat lengan palsu berisi bahan peledak C4 yang dibawa oleh Hu Xiaoxian untuk berjaga-jaga. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya, tetapi Yakyu Ken muncul entah dari mana dan memanfaatkan bahan peledak itu dengan baik. Dasar kau orang tercela, kita lihat saja bagaimana orang-orang yang menyinggung Yakyu akan berakhir. Setelah berbicara, dia melompat ke udara. Kemudian, dia berlari ke pohon besar di sebelahnya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia bukan tandingan Qin Haodong, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. "Apakah kau mencoba melarikan diri, di mana kehormatanmu sebagai seorang pejuang?" Seberkas cahaya menyambar di tangan Qin Haodong saat 1000 pedang melesat bagaikan kilatan guntur. Sudah terlambat bagi Yakyu Ken untuk menghindar. Dia sudah berada di udara. Pedang itu menembus punggungnya dan dia jatuh terduduk di tanah, menghasilkan debu dan asap. Senior agung dari keluarga Yakyu, tokoh terkenal yang telah setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi, tewas mengenaskan di lembah. Seluruh 96 anggota pasukan elit Yakyu yang telah menyerbu Kekaisaran Surgawi juga tewas. Bab 278. Yakyu Yukime. Melihat Yakyu Ken tewas, semua orang merasa lega. Orang tua sekuat itu akan menjadi ancaman besar jika dia melarikan diri dari ini. Namun, seseorang tampaknya tidak puas. Zhang Tianyu berkata, "Mereka terlalu berharga, saya pikir kami akan bertarung dengan baik, tetapi berakhir begitu cepat." Qin Haodong berkata, "Bukankah ini hasil terbaik? Apakah kamu ingin menghadapi Yakyu Ken sendirian? Aku seharusnya memberimu kesempatan." "Tidak apa-apa, aku menghargai hidupku." Zhang Tianyu sedikit takut. Dia bahkan menarik kepalanya. Dia adalah petarung yang cerdas. Bagi petarung hebat seperti Yakyu Ken, bahkan 10 kultivator setingkat Zhang Tianyu tidak akan cocok. Semua penonton tertawa saat Qin Haodong menambahkan, "Itu adalah pertarungan yang sukses bagi kami, tidak ada satupun orang kami yang terluka, itulah hasil yang kami inginkan, jadi itu pasti sesuatu yang harus kami banggakan." Semua orang bersorak. Ini bukanlah pertarungan yang mendebarkan bagi mereka, tetapi kata-kata Qin Haodong masuk akal. "Baiklah, semuanya kembali sekarang, kalian masing-masing akan mendapat 10.000 yuan untuk anggur malam ini." Qin Haodong melambaikan tangannya sambil berbicara. Dia meminta Zhang Tainyu dan Chen Fugui untuk membawa kembali rekan-rekan mereka. Para tentara bayaran ilahi kembali ke Lin Momo dan mengawal Wang Rubing pulang.
Nalan Wushuang bertanya, Hao Dong, apa yang harus kita lakukan dengan tempat ini? Sekarang lembah kecil ini penuh dengan mayat, seseorang harus mengurus mereka. Qin Hao Dong berkata, serahkan saja pada Xiao Xian, kita tidak perlu repot-repot dengan hal ini. Banyak prajurit dari Nihon yang datang ke Kekaisaran Langit, jadi ini adalah masalah besar. Lebih baik mereka menyerahkan kasus ini ke departemen terkait. Aku bisa mengurusinya untukmu, tapi mengingat bantuan besar yang telah kulakukan padamu malam ini, kau harus membalasnya suatu hari nanti. Hu Xiaoxian melirik Qin Hao Dong dengan genit dan memegangi lehernya. Kemudian, dia mencium pipinya. Dia mengabaikan betapa malunya Qin Hao Dong dan berbisik kepadanya, anakku, malam ini bukan saat yang tepat bagiku untuk membalas budimu, aku harus pergi ke ibu kota nasional untuk melaporkan kejadian besar itu, kau selalu membuatku kesulitan. Melihat mata Nalan Wushuang dan Qi Waner yang marah, Qi Hao Dong menolak dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, kami akan meninggalkan tempat ini untukmu, aku harus pergi sekarang. Setelah berkata demikian, dia melarikan diri dari tempat kejadian perkara, diikuti Nalan Wushuang dan Qi Waner di belakangnya. Saat dia melihat sosok Qin Hao Dong yang melarikan diri, Hu Xiaoxian terkekeh dan bergumam, pria kecil. Kamu benar-benar playboy. Dia sudah melihat apa yang dirasakan Nalan Wushuang dan Qi Waner terhadap Qin Hao Dong. Karena itu, dia bermaksud bertindak secara intim untuk menyatakan kedaulatannya atas Qin Hao Dong. Setelah berjalan keluar dari lembah, Nalan Wushuang dan Qi Waner memegang lengan Qin Hao Dong dan bertanya, sejak kapan kamu berhubungan dengan Hu Xiaoxian? Qin Hao Dong menjelaskan dengan malu, berhubungan. Jangan membuatnya terdengar menjijikkan. Kami hanya teman biasa. Teman biasa, sejak kapan teman biasa jadi akrab? Jika teman-teman biasa bisa melakukan itu, mungkin kita juga harus melakukannya. Kedua gadis itu berkata sambil mencium pipi kiri dan kanannya. Di Villa Yakyus di Nihon, Yakyus Shinji terjaga sepanjang malam dengan pedang di tangannya. Keesokan paginya, pintu terbuka dan seorang wanita muda berpakaian prajurit masuk. Dia adalah putri Yakyus Shinji dan saudara perempuan Yakyu Hirai, Yakyu Yukime. Saat melihat putrinya masuk, Yakyus Shinji bertanya, ada kabar tentang senior agung? Yakyu Yukime menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa, semuanya terputus. Sesaat kemudian, Yakyus Shinji tampak menua 10 tahun lebih tua. Ia telah mengirim hampir 100 orang ke Kekaisaran Surgawi, tetapi mereka semua kini terputus hubungan. Ia tahu dengan jelas apa artinya itu. Beberapa saat kemudian, dia bergumam, seberapa besar kekuatan tersembunyi yang masih dimiliki Kekaisaran Surgawi. Bagaimana mereka bisa menelan 100 anggota elit keluarga kita tanpa memuntahkan tulang-tulang mereka? Yakyu Yukime bertanya, ayah, mungkinkah Kekaisaran Surgawi telah mengirimkan prajurit elit mereka? Yakyus Shinji menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu sangat tidak mungkin. Paviliun Suanyuan di Kekaisaran Surgawi memang kuat, tetapi mereka menjalankan terlalu banyak bisnis. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan begitu banyak orang untuk menghadapi pasukan kita. Terlebih lagi, mengingat kultivasi dari senior agung, dia akan mampu melarikan diri bahkan jika Kekaisaran Surgawi mengirim pembangkit tenaga listrik alam kekuatan tertinggi. Ini sangat membingungkan. Mengapa dia menghilang dan tidak meninggalkan jejak? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku perlu mengunjungi Kekaisaran Surgawi sendirian? Aku tidak percaya ada begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Surgawi. Yakyu Yukime berbicara saat aura kuat keluar darinya. Rupanya, dia adalah seorang ahli di level ke-9 dari kekuatan tersembunyi. Dia dikenal sebagai jenius bela diri paling berbakat yang lahir dalam keluarga Yakyu dalam 100 tahun terakhir. Yakyu Hirai tidak akan pernah menjadi penerusnya jika dia bukan seorang wanita. Tidak. Kau tidak akan pergi ke sana, sebelum kekuatan keluarga kita pulih, seluruh keluarga tidak akan pernah pergi ke Kekaisaran Surgawi lagi. Yakyu Shinji segera menghentikan Yakyu Yukime dan berkata dengan bingung, kita sudah kehilangan setengah kekuatan kita sekarang, jadi kita tidak bisa menderita kerugian lagi, kita harus mengurangi kekuatan kita dan merahasiakan berita itu dari keluarga ini, begitu berita itu menyebar, banyak orang lain akan menginginkan sumber daya keluarga kita yang melimpah. Keluarga Yakyu adalah kekuatan baru yang muncul baru-baru ini berdasarkan kekuatan bela dirinya yang hebat. Sekarang setelah kehilangan begitu banyak anggota elit dan memiliki pelindung yang kuat di alam kekuatan tertinggi, Yakyu Shinji, mustahil bagi mereka untuk menghilangkan keinginan keluarga lain. Ayah, apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Apakah kita benar-benar harus tunduk pada penghinaan ini? Ya, kami akan melakukannya, tetapi tidak sekarang. Yakyu Shinji menatap Yakyu Yukime dan menambahkan, prioritasmu sekarang adalah meluangkan waktu dan membuat terobosan secepat mungkin. Selama kau melangkah ke alam kekuatan tertinggi, kita akan memiliki 2 pembangkit tenaga listrik di alam itu. Ketika saat itu tiba, kita akan kembali ke Kekaisaran Surgawi. Bagaimana dengan saudaraku? Tanya Yakyu Yukime.
Hidup dan mati sudah ditentukan oleh takdir, dia akan hidup jika dia beruntung, kita tidak bisa mengorbankan seluruh keluarga hanya untuk menyelamatkannya. Dimengerti, ayah. Yakyu Yukime menjawab, tampak agak kecewa. Ia benci mengakui kekalahan, tetapi ia juga tahu bahwa ayahnya benar. Ia harus menerima kenyataan ini. Yakyu Shinji menyapanya lagi. Kirim lebih banyak agen intelijen ke Kekaisaran Surgawi di masa depan dan cobalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Qin Haodong, kami pasti akan membuatnya membayar harganya jika diberi kesempatan. Ayah, bukankah ayah baru saja mengatakan bahwa sekarang bukan saat yang tepat bagi kita untuk pergi ke Kekaisaran Surgawi? Yakyu Yukime bertanya dengan heran. Memang, kita tidak bisa pergi ke sana sendirian, musuh kita sangat kuat, namun, bahkan jika kita tidak pergi ke sana, Qin Haodong pasti akan keluar dari negara ini, begitu dia melakukannya, itu akan menjadi kesempatan kita untuk membalas dendam. Dimengerti, ayah. Yakyu Yukime membungkuk di hadapan ayahnya dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Pada pukul 9, di ruang konferensi Jiangnan Lin Group, Presiden Lin Momo mengadakan konferensi pers untuk secara resmi mengumumkan pendirian perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen. Qin Haodong dan Lin Momo duduk bersama di panggung pembawa acara. Panggung itu kini dipenuhi orang-orang. Beberapa dari mereka adalah wartawan yang telah mendengar berita tersebut, sementara yang lainnya adalah pasien leukemia yang gagal membeli Blood Revival Oral Liquid. Perhatian mereka tertuju pada pendirian perusahaan obat tradisional Tiongkok Tangmen. Konon katanya jika perusahaan obat tradisional Cina Tangmen memproduksi obat tersebut secara massal, ada kemungkinan penyakit mereka bisa sembuh. Saat konferensi dimulai, Lin Momo secara resmi mengumumkan pendirian perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen. Kemudian, ia menerima pertanyaan dari berbagai media. Reporter pertama bertanya, Presiden Lin, saya hanya ingin bertanya, siapa sebenarnya bos perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen? Siapa yang bertanggung jawab? Perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen didirikan bersama oleh Lin's Group dan Tan Qin, tentunya, Tan Qin dan Lin's Group akan menjadi pemegang saham bersama, saya akan menjadi presiden perusahaan baru tersebut. Presiden Lin, bisakah Anda memberitahu kami tentang rasio saham yang dimiliki oleh Lin's Group dan Tuan Qin, tolong beri sedikit petunjuk. Lin Momo tersenyum dan berkata, itu rahasia bisnis, aku tidak diizinkan untuk memberitahumu tentang itu. Nona Lin, atas nama 4 juta pasien leukemia di Kerajaan Surgawi, saya ingin bertanya kapan obat tradisional Cina Tangmen akan mulai diproduksi massal dan kapan produknya akan dipasarkan. Lin Momo berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda waktu pastinya, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu akan segera terjadi, akan diperlukan banyak prosedur agar obat tersebut disetujui dan diproduksi, perusahaan kami akan melakukan yang terbaik untuk meminimalkan proses ini. Presiden Lin, obat apa yang akan Anda produksi setelah pendirian ini? Apakah hanya Blood Revival Oral Liquid saja? Lin Momo menjawab, untuk sementara, ya. Namun, nanti kami juga akan memproduksi obat-obatan penting lainnya. Satu hal yang dapat saya jamin saat ini adalah semuanya akan berhubungan dengan pengobatan Tiongkok. Presiden Lin, apa yang membuat Anda bersikeras hanya memproduksi obat-obatan Tiongkok, bukankah itu diskriminasi terhadap pengobatan Barat? Lin Momo cukup berpengalaman dalam berurusan dengan media. Jadi, meskipun pertanyaan wartawan itu cukup licik, dia tetap tenang dan menjawab, sebenarnya, saya punya pertanyaan untuk Anda, mengapa Anda memilih menjadi wartawan alih-alih guru, bukankah itu diskriminasi terhadap guru? Kata-katanya mengundang gelak tawa di ruang konferensi. Wartawan itu tampak sangat malu hingga tidak bisa berkata apa-apa. Lin Momo kemudian menambahkan, kami adalah perusahaan pengobatan Tiongkok, meminta kami untuk memproduksi pengobatan Barat sama saja seperti mencoba menghamili seorang pria, ini bukan masalah diskriminasi, ini adalah kendala total. Setelah jawaban itu, Lin Momo menerima banyak pertanyaan dari berbagai wartawan. Namun, semua jawabannya meyakinkan, tidak menyisakan apapun untuk mereka pahami. Oleh karena itu, para wartawan mengarahkan senjata mereka ke Qin Haodong sebagai gantinya. Tuan Qin, saya ingin bertanya, apakah Blood Revival Oral Liquid yang Anda ciptakan ini benar-benar efektif melawan leukemia, apakah ada efek sampingnya? Qin Haodong berkata, sejauh ini, cairan oral pemulihan darah telah diminum oleh 100 pasien, mereka semua sembuh tanpa efek samping apapun. Tuan Qin, berapa harga cairan oral tersebut jika sudah diproduksi massal, apakah harganya akan sama mahalnya dengan obat leukemia lainnya? Qin Haodong berkata, saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dan saya telah menyembuhkan 2 anak penderita leukemia. Saya selalu tahu bahwa ada lebih dari 4 juta pasien leukemia di Kekaisaran Surgawi dan saya tidak dapat menyembuhkan semuanya sendiri, oleh karena itu, saya ingin mengembangkan obat ini dan membantu semua pasien berhenti merasakan sakit. Saya kemudian terinspirasi oleh resep pengobatan tradisional kuno untuk mengembangkan Blood Revival Oral Liquid. Hasil uji menunjukkan bahwa obat tersebut bekerja dengan cukup baik. Petik 2.
Tampaknya wartawan itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena itu, ia bertanya lagi, Tuan Qin, tolong jawab pertanyaan saya, jika benar-benar berhasil, berapa harganya? Qin Haodong tersenyum dan berkata, saya sudah menjawab, kami akan memproduksinya untuk membantu pasien leukemia meredakan rasa sakit mereka. Harganya tidak akan mahal, mungkin hanya 2 kali lipat dari harga sebenarnya. Saya tidak dapat memberitahu Anda angka pastinya saat ini, tetapi saya dapat menjamin bahwa jumlahnya hanya 3 digit. 3 digit? Ya ampun, itu kurang dari 1.000 yuan, jauh lebih murah daripada yang kita gunakan sekarang. Obat yang kami gunakan sekarang tidak cocok untuk ini, obat kami hanya bisa meredakan penyakit dan biayanya masih 30.000 yuan per bulan, namun, obat ini bisa menyembuhkan penyakitnya. Tiba-tiba, wartawan lain bertanya, Tuan Qin, Anda tahu bahwa leukemia saat ini tidak dapat disembuhkan di seluruh dunia. Apakah penjualan Blood Revival Oral Liquid akan memprioritaskan kekaisaran surgawi? Atau Anda akan menjualnya ke luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing? Bab 279 menggigit kembali penanya. Setelah wartawan menanyakan ini, mata semua orang tertuju pada Qin Haodong. Ada fenomena aneh di Huaxia. Banyak barang bagus yang dipasok ke luar negeri. Harganya tidak hanya lebih murah daripada barang dalam negeri, tetapi kualitasnya juga jauh lebih baik. Mereka tidak tahu apakah perusahaan obat tradisional Cina Tangmen akan melakukan itu. Para pasien leukemia bahkan lebih khawatir tentang hal ini. Lagi pula, kapasitas produksi perusahaan obat tradisional Cina Tangmen tidak jelas. Jika prioritas pasokan diberikan ke luar negeri, banyak pasien di Huaxia mungkin tidak dapat menunggu obat ini memasuki pasar. Qin Haodong berkata, saya ingin menekankan 2 hal mengenai masalah ini. Pertama, alasan saya mengembangkan Blood Revival Oral Liquid dan mendirikan Tangmen Traditional Chinese Medicine Company adalah untuk 4 juta rekan senegara penderita leukemia di negara kita. Obat-obatan yang saya produksi akan dijual ke seluruh dunia selama pasokan terjamin di negara kita. Kedua, setelah produksi Blood Revival Oral Liquid, harga dalam negeri dan luar negeri akan sangat berbeda. Harga di luar negeri akan 100 kali lebih tinggi daripada harga dalam negeri. Petik 2. Setelah mendapat jawaban ini, semua orang menjadi bersemangat. Tidak seorang pun mengira bahwa jawaban yang diberikan oleh Qin Haodong akan begitu mengagumkan. Tidak ada perusahaan lain yang pernah melakukan ini. Perusahaan yang menjual obat-obatan mereka dengan harga yang sama di dalam dan luar negeri dianggap sebagai perusahaan yang baik. Dr. Qin adalah pria yang hebat. Dr. Qin, kami mencintaimu, Anda adalah dermawan besar kami. Banyak pasien leukemia yang begitu gembira hingga meneriakkan nama Qin Haodong. Beberapa dari mereka meneteskan air mata. Mereka sudah cukup banyak mengonsumsi obat-obatan mahal di luar negeri selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berhasil menjalankan usaha dengan hati nurani. Para wartawan yang akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, tak henti-hentinya mengambil foto dengan kamera di tangan mereka. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan suara dingin, Tuan Qin, saya rasa tidak benar bagi Anda untuk melakukan hal itu. Seketika, ruang rapat menjadi sunyi. Pembicaranya adalah orang asing berjanggut. Terlalu banyak orang di konferensi pers, jadi tidak ada yang memerhatikannya di sudut. Pria berjanggut itu berkata, Dr. Qin, saya Enrique, reporter dari Health Daily di negara M. Saya pikir karena Anda seorang dokter, Anda seharusnya memperlakukan pasien dari Huaxia dan negara lain secara setara. Anda seharusnya tidak menaikkan harga obat yang dijual di luar negeri 100 kali lipat dibandingkan dengan harga di Huaxia. Qin Haodong menatap orang asing itu dan berkata, Tuan Enrique, izinkan saya bertanya terlebih dahulu, berapa harga Baikan Siding, obat leukemia yang terkenal, di negara M, berapa harganya di negara kita? Yah! Enrique langsung berubah dari marah menjadi malu. Akhirnya, dia berkata, harga Baikan Siding di Huaxia adalah 24.000 hingga 30.000 yuan, sedangkan di negara M harganya sekitar $100. Meskipun banyak orang mengetahui rahasia ini, ketika Enrique mengungkapkannya, masih ada keributan di ruang konferensi. Beberapa pasien leukemia bahkan mulai mengeluh tentang hal ini. Qin Haodong melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang agar tidak marah. Kemudian, dia berkata kepada Enrique, Tuan Enrique, pernahkah Anda mengusulkan di negara M agar pasien di negara kita diperlakukan sama? Pernahkah Anda mengusulkan kepada produsen untuk menurunkan harga obat di Huaxia? Enrique tersipu. Dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Qin Haodong kemudian berkata, menurut pepatah lama di negara kita, seseorang tidak boleh memaksakan kepada orang lain apa yang tidak diinginkannya. Harga obat-obatan yang dijual di negara kita selalu lebih tinggi daripada di negara Anda, jadi Anda tidak berhak meminta kami untuk memperlakukan Anda secara setara. Kami mewarisi pengobatan tradisional Tiongkok dari nenek moyang kami. Itu milik kita masing-masing, jadi wajar saja jika kami membeli obat dengan harga murah. Namun, Anda tidak memenuhi syarat itu. Petik 2.
Dokter Qin benar, mengapa mereka menjual obat-obatan dengan harga tinggi kepada kita, kita juga bisa menjual obat-obatan kita kepada mereka dengan harga tinggi. Benar sekali, pengobatan tradisional Tiongkok adalah milik kita semua. Dokter Qin, kami mendukung Anda, akan lebih baik jika harga obat yang dijual di luar negeri dinaikkan 200 kali atau 300 kali. Semua orang di ruang konferensi merasa gembira. Sementara itu, Enrique yang merasa malu, meninggalkan ruangan. Awalnya dia sedang bepergian, tetapi dia kebetulan menghadiri konferensi pers dan memberikan sarannya. Menurutnya, orang-orang Huaxia selalu menjaga penampilan dan berbicara dengan sangat halus. Dia tidak menyangka Qin Haodong akan membalasnya. Sementara itu, di kantor manajer umum di cabang Wilson Jiangnan, Huang Weili dimarahi oleh Davis. Betapa bodohnya kamu, apa yang kamu kirim padaku, laboratorium kami telah mempelajari ini selama berhari-hari dan menghabiskan banyak tenaga, sumber daya material, dan uang, namun, tidak ada hasil, yang kamu kirim hanyalah air dan serat tanaman, bagaimana leukemia bisa disembuhkan olehnya. Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal hari ini, atau Anda akan dipecat. Davis memarahi Huang Weili di layar elektronik besar. Jika mereka berhadapan langsung, air liurnya mungkin akan membasahi wajah Huang Weili. Huang Weili sangat ketakutan hingga ia mulai berkeringat. Ia segera menjelaskan, jangan marah, Tuan Davis, dengarkan penjelasan saya jamin ini pasti cairan oral penyegar darah, yang dapat menyembuhkan leukemia secara menyeluruh. Apa gunanya janjimu, kami adalah produsen obat, aku butuh bukti, kau mengerti. Davis masih sangat marah. Dia telah menginvestasikan banyak uang dan tenaga dalam Blood Revival Oral Liquid akhir-akhir ini, tetapi keputusan akhir laboratorium adalah bahwa cairan itu tidak memiliki efek. Bukti. Huang Weili berpikir cepat dan berkata, saya mengirim orang untuk menindaklanjuti 100 pasien yang minum cairan oral pemulihan darah selama 2 hari terakhir, mereka benar-benar sembuh, tidak ada yang minum obat lagi, beberapa dari mereka sudah pergi bekerja, dan beberapa dari mereka muncul di pusat kamar mandi. Anda tahu bahwa penderita leukemia tidak diperbolehkan berhubungan seks, tetapi mereka telah sembuh. Mereka telah menemukan banyak wanita cantik. Beberapa dari mereka telah ditangkap oleh polisi. Jika Anda memerlukan informasi tentang ini, saya dapat menyampaikannya kepada Anda sekarang juga. Petik 2. Mendengar perkataan Huang Weili, Davis menjadi tenang. Ia menyentuh kepalanya dan berkata, apakah kamu yakin? Huang Weili yang hampir menangis berkata, bos, beranikah saya mempermainkanmu? Kamu tidak bisa meyakinkanku hanya dengan mengatakan hal-hal ini, kamu harus memberikan bukti lain, atau kamu akan dipecat. Huang Weili memikirkannya dan langsung berkata, Tuan Davis, Lins Group dan Qin Haodong baru saja mengadakan konferensi pers publik 1 jam yang lalu, perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen telah resmi berdiri dan akan segera memulai produksi, hanya ada satu produk yang dapat diproduksi, yaitu cairan oral pemulihan darah. Ini sepenuhnya membuktikan bahwa Blood Revival Oral Liquid efektif. Kalau tidak, Lins Group tidak akan pernah menginvestasikan begitu banyak uang untuk itu. Petik 2. Apakah mereka akan mulai berproduksi? Davis berpikir sejenak lalu bertanya, apakah kamu yakin? Berapa banyak investasi yang telah dikeluarkan Lins Group? Ya, saya bersedia. Saya sudah meminta seseorang untuk menanyakannya. Dewan Direksi telah bersidang dan memberikan suara untuk berinvestasi di perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen. Investasinya sekitar 2,5 miliar yuan. 2,5 miliar adalah uang yang banyak. Jika grup Lin tidak memiliki alasan yang cukup, mereka tidak akan pernah menginvestasikan uang sebanyak itu. Huang Weili kini berusaha membuktikan khasiat cairan oral Blood Revival untuk mempertahankan pekerjaannya. Ia sangat menyesal telah mengirim cairan oral Blood Revival ke markas Wilson. Davis bertanya, konferensi pers, apakah ini acara promosi yang diselenggarakan oleh Lins Group? Dibandingkan dengan itu, dia lebih percaya pada data yang diberikan laboratoriumnya daripada pada konferensi pers. Huang Weili berkata, itu mungkin saja, Lins Group awalnya bergerak di industri perhiasan, jika ini adalah acara promosi, itu tidak akan mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, menurut informasi yang dapat dipercaya, modal awal Lin Group telah disiapkan. Perusahaan ini siap membeli perusahaan obat Tiongkok yang bangkrut 2 tahun lalu dengan harga 500 juta yuan. Dikatakan bahwa kontrak akan segera ditandatangani. Setelah mendengar perkataan Huang Weili, Davis kini percaya bahwa cairan oral pemulihan darah itu nyata. Akan tetapi, ia masih bertanya-tanya dan berkata, kalau begitu, mengapa laboratorium kita tidak menemukan apapun? Huang Weili menahan keinginan untuk bersumpah bahwa semua pekerja laboratorium itu bodoh dan berkata, Tuan Davis, pengobatan Tiongkok sungguh menakjubkan. Mungkin sudah melampaui kemampuan penelitian laboratorium. Misalnya, beberapa hari yang lalu, Qin Haodong menyembuhkan Old Maldini tanpa operasi. Meskipun hal ini sudah diketahui di seluruh dunia, hal ini tidak dapat dijelaskan oleh sains.
Petik 2. Kau benar. Davis mengangkat kepalanya, menatap Huang Weili dan berkata, namun, aku ingat kau mengatakan lebih dari sekali bahwa pengobatan Tiongkok adalah pseudosains yang tidak berguna. Baiklah, kata Huang Weili sambil malu, dulu, saya memang berpikir begitu, saya belajar pengobatan barat saat masih muda, wajar saja jika saya punya pemikiran seperti ini, namun, ternyata saya salah, pengobatan Tiongkok adalah ilmu yang sangat menakjubkan. Davis tidak mengatakan apapun lagi. Ia mondar-mandir di ruangan itu. Setelah beberapa lama, ia berbalik dan berkata, Huang, aku akan memberimu tugas. Tuan Davis, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti perintah Anda. Huang Weili sangat gembira, karena ia sangat takut dipecat. Kenyataan bahwa Davis ingin memberinya tugas adalah hal yang sangat bagus. Kamu akan pergi mencari Qin Haodong dan mendapatkan formulanya, berapapun harganya, formula leukemia harus berada di bawah kendali perusahaan Wilson, kalau tidak, kita akan benar-benar bangkrut. Huang Weili berkata dengan ekspresi malu, ini, Tuan Davis, saya khawatir ini sangat sulit, Qin Haodong telah bekerja sama dengan Lin Group dan akan segera mulai memproduksi obatnya. Davis berkata dengan nada dingin, berhenti bicara omong kosong, kau harus menghentikannya, kalau kau tidak bisa melakukannya, kau bisa meninggalkan perusahaanku, kau harus tahu bahwa ada banyak orang yang mengantre untuk posisimu. Huang Weili begitu ketakutan sehingga ia segera berkata, jangan khawatir, Tuan Davis, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah konferensi pers, Qin Haodong kembali ke ruang perawatan. Begitu dia duduk di kursinya, pintu terbuka dan Huang Weili masuk. Qin Haodong menatapnya dan berkata sambil tersenyum, halo, manajer Huang, apa kabar? Apakah Anda sakit? Bahkan jika Anda sakit, saya tidak dapat membantu Anda, ruang perawatan hanya diperuntukkan bagi staf perusahaan. Dr. Qin, Anda sangat lucu, saya tidak datang untuk menemui dokter, saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang kemungkinan kerjasama, kata Huang Weili. Qin Haodong berkata, manajer Huang, saya tidak dapat memikirkan hal apapun yang dapat saya kerjakan bersama Anda. Huang Weili berkata langsung, Dr. Qin, saya tidak akan bertele-tele, saya di sini terutama atas nama perusahaan Wilson untuk berbicara dengan Anda tentang kerjasama dalam pengembangan cairan oral blood revival. Bekerja sama. Qin Haodong tertawa jenaka dan berkata, jarang sekali perusahaan Wilson bekerja sama dengan perusahaan lain seperti ini, namun, Anda terlambat, saya sudah bekerja sama dengan Lins Group, produk kami akan diluncurkan dalam beberapa hari. Bab 280 orang-orang dengan prinsip yang berbeda tidak dapat bekerja sama satu sama lain. Tidak. Belum terlambat. Huang Weili berkata dengan nada mendesak, Wilson adalah perusahaan farmasi besar kelas dunia. Selama Anda bekerja sama dengan kami dapat menjual blood revival oral liquid ke seluruh dunia secepat mungkin dan membantu Anda menghasilkan lebih banyak keuntungan. Kami juga akan membayar ganti rugi kepada Lin Group untuk Anda. Petik 2. Qin Haodong berkata, saya masih percaya pada Lin Group, saya pikir kerjasama kita akan lebih menyenangkan. Huang Weili berkata, Dr. Qin, Anda orang awam, meskipun Lins Group adalah grup besar di kota Jiangnan, grup ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Selain itu, Lins Group awalnya adalah perusahaan perhiasan, grup ini tidak begitu mengenal industri farmasi, grup ini bukanlah perusahaan terbaik yang dapat Anda ajak bekerja sama dalam industri farmasi. Wilson Company berbeda. Kami memiliki semua sumber daya yang dimiliki Lins Group dan yang tidak dimiliki Lins Group. Selama Anda bersedia bekerja sama dengan kami akan memenuhi semua persyaratan Anda. Petik 2. Kamu memiliki semua sumber daya yang dimiliki grup Lin. Qin Haodong bertanya dengan ekspresi jenaka. Tentu saja, kekuatan Lin di bidang kedokteran tidak sebanding dengan Wilson, kata Huang Weili dengan percaya diri. Pacar saya ada di Lins Group, bukan Wilson Company. Yah. Huang Weili tampak mati rasa. Kami tidak punya pacarmu. Namun, ia melanjutkan, jika Anda menyukai wanita, kami dapat mencarinya di seluruh dunia. Apapun jenis wanita yang Anda sukai, yakinlah. Mereka akan segera dikirimkan kepada Anda. Qin Haodong berhenti tersenyum dan berkata, Huang Weili, sebaiknya kamu kembali saja, tidak mungkin aku akan bekerja sama dengan perusahaan Wilson. Jika Anda tidak mau bekerja sama dengan kami, Anda dapat menjual formula itu kepada kami dengan harga berapapun yang Anda inginkan. Huang Weili mengulurkan tangan dan berkata, bagaimana dengan 5 miliar yuan, tidak ada orang lain yang dapat memberi Anda uang sebanyak itu. Anda tidak perlu menjadi dokter jika Anda memiliki 5 miliar yuan, Anda dapat hidup dengan nyaman dan mendapatkan apapun yang Anda inginkan dengan mudah. Meskipun dia mengira Qin Haodong akan menerima syarat ini, Qin Haodong berkata tanpa ragu, itu tidak untuk dijual. Tidak dijual. Huang Weili berkata dengan ekspresi kecewa, Tuan Qin, itu hanya rumus, 5 miliar yuan adalah uang yang banyak, jika Anda enggan, saya dapat memberi Anda 6 miliar yuan atau 7 miliar yuan. Akhirnya,
dia menepuk meja dan berteriak, 10 miliar yuan, apakah itu cukup? Siapapun yang berpikir tentang 10 miliar yuan akan merasa pusing. Bahkan orang bisa membangun rumah dengan menggunakan uang kertas. Namun, Qin Haodong berkata dengan sangat tidak sabar, Huang Weili, ini sama sekali bukan tentang uang. Saya tidak mengembangkan Blood Revival Oral Liquid untuk menghasilkan uang. Lalu apa tujuanmu? Katakan saja padaku, kami pasti akan memenuhi permintaanmu. Huang Weili berbicara tanpa malu-malu. Sebelum dia pergi ke sana, Davis sudah mengatakan kepadanya bahwa, berapapun yang dia bayar, dia harus mendapatkan formula cairan oral pemulihan darah. Qin Haodong berkata, alasan saya mengembangkan Blood Revival Oral Liquid adalah untuk meringankan rasa sakit 4 juta pasien leukemia di negara kita. Ini bukan tentang uang, ini adalah kebaikan hati seorang dokter. Wilson Company berusaha menghasilkan uang. Bahkan jika Anda membayar harga tinggi hari ini, Anda akan menjual produk Anda dengan harga lebih tinggi kepada pasien leukemia. Petik 2. Baiklah. Huang Weili yang tidak menyangka hal ini, tertegun sejenak sebelum berkata, kami adalah pengusaha, tentu saja kami ingin menghasilkan uang. Qin Haodong berkata, orang-orang yang berbeda prinsip tidak dapat bekerja sama satu sama lain, kembalilah, tidak mungkin aku bekerja sama dengan perusahaan Wilson. Mendengar ini, Huang Weili menjadi sedikit cemas dan berkata dengan marah, Qin Haodong, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu merusak bisnis kami, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu bertindak melawan perusahaan Wilson. Qin Haodong mencibir dan berkata, sejujurnya, alasan saya mengembangkan Blood Revival Oral Liquid adalah karena Wilson tidak berperasaan. Itu bukan perusahaan farmasi, tetapi vampir sejati. Saya tidak peduli jika Anda pergi ke tempat lain untuk menghasilkan uang, tetapi saya yakin Anda tidak dapat melakukannya di negara kami. Petik 2. Huang Weili berkata, Qin Haodong, kamu terlalu sok suci, bagaimana kamu bisa melawan Wilson Company jika kamu hanya seorang dokter kecil? Dengarkan aku, kamu masih bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual formulamu sekarang, kalau tidak, saat kita membeli Tangmen Traditional Chinese Medicine Company, kamu akan mendapati dirimu menimba air dengan keranjang bambu, semua itu akan sia-sia. Qin Haodong mencibir dan berkata, apa yang kau katakan, aku tidak akan pernah menjualnya. Anda mungkin tidak melakukan itu, tetapi bagaimana dengan Lins Group? Itu adalah kelompok bisnis. Para pengusaha mencari keuntungan, selama uang yang kita berikan cukup, mereka akan menjual Tangmen Traditional Chinese Medicine Company. Qin Haodong berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku adalah bos besar perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen, Grup Lin tidak dapat menjualnya meskipun mereka menginginkannya. Ini, hasil itu agak tidak terduga. Namun, Huang Weili langsung berkata, bahkan jika Anda tidak menjualnya, perusahaan Anda akan go public. Jika go public, kita dapat membeli banyak saham dan menjadikan perusahaan itu milik kita. Qin Haodong berkata, maaf, perusahaan kami tidak akan go public, jadi jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Huang Weili merasa ingin muntah darah. Dia pasti mampu, mengingat dia telah mendapatkan posisi saat ini. Dia telah berpartisipasi dalam banyak negosiasi bisnis di masa lalu. Namun, dia tidak pernah begitu dibatasi sebelumnya. Ini juga pertama kalinya dia melihat seorang pria tidak tergerak oleh uang. Qin Haodong, aku peringatkan sekali lagi, kekuatan Wilson jauh melampaui imajinasimu. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari besok. Saat Huang Weili mengatakan ini, Qin Haodong menghampirinya dan menarik kerah bajunya. Kemudian, dia membuka pintu dan mengusir Huang Weili. Huang Weili, yang gemuk seperti bola daging, berguling jauh menuruni tangga. Dia tampak menyedihkan. Kacamatanya pecah, jasnya robek, dan wajahnya berlumuran darah. Qin Haodong, tunggu aku. Huang Weili bangkit dari tanah dan mencoba mengatakan beberapa patah kata lagi untuk menyelamatkan harga dirinya. Namun, petugas keamanan di sebelahnya langsung menjepit lehernya dan mengusirnya keluar dari Lin Group. Qin Haodong kembali ke kantornya. Dia sudah menduga tindakan Wilson. Begitu Blood Revival Oral Liquid terdaftar, Wilson Company akan merugi ratusan miliar dolar. Jadi, mereka tidak akan menyerahkan formula Qin Haodong begitu saja. Begitu dia duduk di kursinya, pintu terbuka dan Zhang Ziji masuk. Maaf, aku terlambat hari ini. Zhang Ziji terkesiap dan berkata, ini hari ulang tahun istriku, aku memesan kue dan membelikannya hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Ketika Qin Haodong mendengar ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, berdiri dan berkata, Saudara Zhang, tinggallah di sini sebentar, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Zhang Ziji tertawa dan berkata, Saudara Qin, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu sekarang adalah pacar presiden perusahaan, kamu memiliki status yang sama dengannya, jika kamu ingin pergi, kamu tidak perlu memberitahuku. Qin Haodong melaju lurus keluar kota, berputar di sekitar kota Jiangnan, dan akhirnya berhenti di halaman berumput di Jalan Raya Binhai.
Dia keluar dan melihat ke halaman rumput sebentar sebelum akhirnya mengangguk puas. Kemudian, dia mengambil papan formasi dan beberapa instrumen dari storage ring dan dengan cepat membuat formasi. Setelah semuanya selesai, ponselnya tiba-tiba berdering. Lin Momo menelepon. Haodong, kemana saja kamu? Saya hanya pergi jalan-jalan, kata Qin Haodong. Saya sudah bicara dengan Tuan Wang, pemilik pabrik obat Cina itu. Kita akan menandatangani kontrak pada pukul 2 siang. Anda ikut dengan saya. Tidak masalah, aku akan kembali sekarang. Qin Haodong masuk ke kendaraan dan melaju ke Lin's Group. Pada pukul 2 siang, ia menemani Lin Momo ke pabrik obat Cina yang ingin mereka beli. Liu Yech, asisten presiden, juga ikut bersama mereka. Mungkin karena akan dijual, tetapi merek di pintu masuk pabrik farmasi telah dihapus. Manajemen di dalam pabrik cukup baik. Pabrik itu bersih dan rapi, dan ada sedikit bau obat Cina di sekitarnya. Begitu mereka keluar dari mobil, seorang pria parubaya berusia 40-an langsung berjalan mendekat. Dia adalah Wang Aiguo, pemilik pabrik farmasi. Halo, Presiden Lin. Wang Aiguo berjabat tangan dengan Lin Momo dengan antusias dan mengabaikan Qin Haodong, mengira bahwa dia adalah sekretaris atau sopir Lin Momo. Setelah mereka berjabat tangan, dia berkata dengan antusias, Presiden Lin, dengarkan saya, membeli pabrik saya benar-benar hemat biaya bagi Anda, lini produksi dan peralatannya mutakhir, semuanya terawat, jadi Anda dapat mulai berproduksi kapanpun Anda mau. Lin Momo tersenyum dan berkata, Bos Wang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada bos besar perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen, Qin Haodong, saya hanya karyawan paruh waktu di sana. Wang Aiguo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian biasa ini akan menjadi bos besar. Dia langsung berkata, maaf, saya tidak mengenali Anda terlihat sangat muda dan menjanjikan. Qin Haodong tidak peduli. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Bos Wang, saya pikir Anda memiliki pabrik yang bagus, mengapa Anda ingin menjualnya? Wang Aiguo ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Qin, saya awalnya berkecimpung dalam bisnis real estate, saya menghasilkan banyak uang beberapa tahun yang lalu, jadi saya pikir saya tidak boleh menaruh semua telur saya dalam satu keranjang, jadi, saya membangun pabrik farmasi ini dan mencoba memasuki industri farmasi. Saya tidak begitu paham dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah pabrik farmasi ini berdiri, bahan baku obat tradisional Tiongkok meningkat drastis, tetapi penjualannya sangat buruk. Harganya tidak bisa dinaikkan. Setelah 2 tahun, saya merugi puluhan juta yuan. Saya hanya bisa menghentikan produksi dan mengurus bisnis real estate saya sekarang. Petik 2. Selama percakapan, mereka memasuki ruang konferensi kecil di pabrik tersebut. Wang Aiguo meminta mereka untuk duduk dan berkata, Tuan Qin, Presiden Lin telah berbicara kepada saya 2 kali sebelumnya, saya akan menjual pabrik ini seharga 500 juta yuan, saya akan menanggung kerugian dengan harga tersebut, jika Anda setuju dengan saya, kita akan menandatangani kontrak hari ini dan pabrik farmasi ini akan segera menjadi milik Anda. Karena mereka sudah membicarakannya sebelumnya, Qin Haodong tidak ingin bicara omong kosong. Jadi, dia berkata, Bos Wang, saya juga orang yang jujur, mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Tuan Qin, Anda benar-benar jujur, muda, dan menjanjikan. Wang Aiguo sangat gembira. Pabriknya telah dijual selama 2 tahun. Hari ini, akhirnya akan terjual. Dia segera memanggil 2 sekretaris dan mendapatkan kontrak yang telah disiapkan untuknya. Lin Momo mengambil kontrak itu dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia membiarkan para profesionalnya memeriksanya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia memberikannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong mengambil pena, langsung menandatangani namanya, dan mengembalikannya kepada Wang Aiguo. Wang Aiguo tampak bersemangat saat mengambil penanya. Saat hendak menandatangani kontrak, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Kemudian, mereka mendengar seseorang berkata, tunggu sebentar, Anda tidak bisa menandatangani. Mohon dukungan Om Ante-Ante sekalian buat subscribe, agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.